Welcome to Novel Update. Keesokan paginya di grup Warsono, ketika Ariana perlahan-lahan bangun, dia menemukan dirinya berbaring di sofa kantor. Tubuhnya tertutup selimut tebal, dan di dekat meja ada segelas susu panas. Dia mengosok kepalanya yang terasa agak sakit. Ingatan tentang malam sebelumnya masih agak kabur. Mulutnya terasa kering, jadi dia segera mengambil susu tersebut dan meneguknya hingga habis. Setelah minum susu tersebut, perut Ariana jadi terasa hangat. Rasa tidak nyaman di tubuhnya juga mulai mereda. "Ariana, kamu sudah bangun ya?" kata Luther sambil membawa sarapan yang masih hangat memasuki ruangan. "Kenapa kamu di sini?" Ariana langsung mengernyit dan ekspresinya terlihat dingin. "Aku nggak tahu tempat tinggalmu, jadi aku membawamu kembali ke kantor semalam," kata Luther. Sambil menjawab pertanyaannya, Luther membawakan sarapan yang berisi susu, roti isi, dan telur. "Kutanya sekali lagi, kenapa kamu ada di sini?" tanya Ariana dengan nada tegas. "Kamu nggak ingat sama sekali dengan kejadian semalam?" tanya Luther dengan sedikit kebingungan. "Kejadian semalam?" Ariana mulai berusaha mengingat. Perlahan-lahan semua ingatannya menjadi semakin jelas. Ariana ingat bahwa dia telah dibius dan ketika dia bangun, dia sudah terikat. Tujuan para perampok itu adalah untuk mengancam Luther. Namun saat ini, tampaknya upaya para perampok itu telah gagal. "Nggak apa-apa kalau kamu nggak ingat, efek biusnya masih belum sepenuhnya hilang. Jadi mungkin pikiranmu sekarang masih agak kacau. Ayo makan dulu," kata Luther. Dia membawakan roti isi yang masih hangat dan menyajikannya di depan Ariana. "Pergi kamu, nggak usah so baik, aku nggak butuh." Ariana menolak dengan dingin dan langsung menggulingkan makanan tersebut ke lantai. Dia berkata dengan nada tajam, "Jangan mengira aku akan berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku semalam. Aku masih menganggapmu sebagai pembunuh. Kinan baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Ariana tidak akan melupakan hal itu begitu saja." "Ariana, kematian adikmu nggak ada hubungannya denganku," ujar Luther seraya menggelengkan kepala. "Ibu dan beberapa orang lainnya menyaksikannya secara langsung. Apa kamu semua itu bohong?" balas Ariana dengan nada keras. "Mereka hanya melihat kejadian dari luarnya saja. Mereka belum tahu kebenarannya," kata Luther dengan serius. "Aku memang memukul Kinan, tapi itu nggak berarti aku membunuhnya. Dia mati akibat keracunan yang disengaja. Ada orang yang sengaja mencoba untuk memecah hubungan kita." "Baiklah, kalau kamu bilang ada yang mencoba memfitnahmu, apa buktinya? Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu nggak bersalah?" tanya Ariana dengan skeptis. "Aku menemukan senjata pembunuh dan laporan autopsi adikmu. Kalau diperiksa dengan seksama, kamu akan menemukan kejanggalan." Luther mengeluarkan bukti yang selalu dia bawa dan meletakkannya di depan Ariana. "Hanya selembar kertas dan jarum? Kamu pikir dengan kedua benda ini saja aku akan langsung percaya padamu? Mustahil." Ariana tetap tidak goyah. Baginya laporan autopsi adalah bukti yang bisa dipalsukan dengan uang. "Ariana, setelah 3 tahun menikah, kamu seharusnya tahu sifatku. Aku nggak pernah menyakitimu," ujar Luther dengan serius. "Dulu aku pikir aku kenal baik denganmu, tapi sekarang aku baru menyadari bahwa aku benar-benar nggak mengerti kamu," jawab Ariana dengan ekspresi dingin. Semakin dekat hubungannya dengan Luther, Ariana semakin merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pria itu. Beberapa besar pun usaha Ariana mencoba untuk mencari tahu, dia tetap merasa tidak bisa memahami Luther sepenuhnya. Inilah yang membuatnya merasa sangat tidak aman.
Ariana, aku bersumpah, aku nggak pernah mencelakai adikmu. Luther mengulurkan 3 jarinya dengan serius. Apa masih ada gunanya mengatakan semua sekarang? Semua orang percaya bahwa kamu adalah pembunuh. Aku nggak bisa memaafkanmu. Sekarang tolong pergi. Ariana menunjuk ke pintu dengan tegas. Dia takut jika Luther terus berbicara, keyakinannya akan goyah. Meskipun Ariana mencintai Luther, tetap saja dia tidak bisa memaafkan Luther atas kematian adiknya. Ariana, aku sedang berusaha keras untuk menemukan pelaku sebenarnya. Beri aku waktu. Aku akan membuktikan kebenarannya. Pungkas Luther dengan tekad penuh. Dalam situasi seperti ini, apa kamu masih ingin membela diri? Ariana menggigit bibirnya. Kalau kamu benar-benar menyesal, mungkin masih ada harapan. Tapi sekarang kamu bukan hanya nggak mau tanggung jawab, tapi juga terus membela diri. Kamu benar-benar mengecewakan. Aku nggak mau melihatmu lagi. Pergi sekarang. Jadi, apa yang harus kulakukan agar kamu percaya padaku? Luther mengernyitkan keningnya. Kamu ingin aku percaya padamu, kan? Baiklah, lompat dari sini untuk membuktikannya. Maka aku akan percaya padamu. Ariana menantangnya dengan penuh emosi. Tempat itu adalah lantai 30. Jika melompat dari tempat setinggi itu, Luther pasti akan mati. Ariana hanya ingin mengusir Luther. Baik, aku akan lompat. Luther menganggukkan kepala. Tanpa ragu-ragu dia berlari menuju jendela, lalu menabraknya hingga pecah dan melompat dari lantai 30 itu. Ariana berdiri mematung di tempatnya. Tidak sadar untuk beberapa saat dia hanya emosi sesaat tadi. Ariana tidak menyangka Luther akan benar-benar berani melompat dari lantai 30. Luther! Setelah menyadari apa yang terjadi, Ariana berteriak kaget dan segera berlari menuju jendela yang hancur. Lalu melihat ke bawah. Di luar jendela sudah tidak terlihat jejak Luther lagi. Tidak ada manusia yang bisa selamat setelah jatuh dari tempat setinggi itu. Bruk, kedua kaki Ariana menjadi lemas dan langsung terduduk di lantai. Dia lalu menangis terisak-isak. Kenapa begini? Luther, kenapa kamu sebodoh itu? Kenapa harus melompat? Bagaimana nasibku kalau kamu mati? Aku harus bagaimana? Ariana menangis terisak-isak dan air matanya terus mengalir. Dia menyesal sudah bertindak gegabah tadi dan mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak dikatakan. Dia menyesal karena tidak mempercayai Luther dan menyuruhnya bunuh diri untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Dia sudah mencelakai Luther. Luther, aku percaya kamu. Aku sudah percaya kamu. Kamu cepat kembali. Cepat kembali. Ariana merasa sangat putus asa. Dia sangat berharap semua ini hanya mimpi. Semuanya yang dilihatnya hanya ilusi. Asalkan bangun dari mimpi ini, Luther akan bisa di hadapannya. Semuanya salahku, aku yang mencelakaimu. Kinan sudah meninggal. Kamu juga sudah meninggal. Untuk apa aku tetap hidup lagi? Tunggu saja, aku akan segera pergi menemanimu. Dengan langkah yang terhuyung-huyung, Ariana berdiri dan melangkah menuju jendela. Wajah cantiknya terlihat dipenuhi dengan tekad yang bulat. Hei, kamu mau menemaniku kemana? Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara yang sangat familiar dari belakangnya. Dalam sekejap Ariana terkejut dan membeku di tempat. Matanya membelalak dan berbalik dengan kaku. Dia melihat Luther yang baru saja melompat keluar jendela berdiri di belakangnya. Dalam keadaan baik-baik saja. Dia tertegun, lalu mengucek-ngucek matanya. Dia hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Bukankah Luther sudah mati? Bagaimana Luther bisa hidup lagi? Jangan khawatir, aku masih belum mati. Tapi kamu gak boleh menarik kembali ucapanmu tadi, kata Luther sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, tubuh Ariana langsung melompat ke dalam pelukan Luther dengan keras. Kamu ini gila. Gila, siapa yang menyuruhmu lompat dari gedung? Apa kamu gak takut mati? Kamu tahu gak betapa khawatirnya aku? Kalau kamu mati, aku harus bagaimana? Luther terdiam.
Air mata Ariana bercucuran dan kedua tangannya terus memukul dada Luther untuk melampiaskan perasaan khawatirnya tadi. Setelah memukul sejenak, Ariana masih belum merasa puas. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit bahu Luther dengan keras. Kemudian dia memeluk Luther dengan erat, seolah-olah takut orang di depannya ini akan tiba-tiba menghilang lagi. "Sudah, jangan menangis lagi. Aku masih hidup kan?" Luther menepuk punggung Ariana dengan lembut untuk mencoba menghiburnya. Ini benar-benar pertama kalinya kedua orang itu berpelukan dengan erat seperti ini. Dalam sekejap, Luther merasa bergairah saat mencium aroma tubuh Ariana yang menggoda dan merasakan dadanya yang sangat lembut. Kamu masih berani bilang begitu? Tadi kamu hampir mati." Ariana memukul dada Luther sekali lagi. "Apa boleh buat? Kamu yang menyuruhku untuk lompat," jawab Luther dengan ekspresi polos. "Aku suruh lompat, kamu lompat. Kalau aku suruh kamu makan kotoran, apa kamu juga akan makan?" tanya Ariana dengan kesal. Kalau ini harus dipertimbangkan dengan baik," kata Luther dengan canggung. "Kamu mau mempertimbangkannya kalau makan kotoran, tapi kalau lompat nggak usah dipertimbangkan. Apa yang ada di dalam pikiranmu?" Ariana mengulurkan jari telunjuknya dan menusuk kening Luther dengan keras. "Aku tadi hanya gegabah. Aku jamin nggak akan melakukannya lagi," kata Luther buru-buru mengakui kesalahannya. Luther juga menyadari situasinya tadi. Setelah mengetahui dirinya melompat dari gedung, Ariana menangis dengan sangat sedih, bahkan rela mengorbankan hidupnya. Selain terkejut, hatinya merasa senang karena ini adalah pertama kalinya Luther merasa betapa pentingnya dirinya di hati orang lain. Ariana menyeka air matanya dan ekspresinya terlihat dingin lagi. Itu nyawamu sendiri. Terserah kamu mau bagaimana. Aku nggak peduli. Lagi pula aku hanya percaya kamu nggak ada hubungan dengan kematian adikku untuk saat ini. Tapi bukan berarti segalanya sudah berakhir. Adikku mati dengan misterius. Aku pasti akan mencari pembunuh dan balasan dendamnya. Serahkan masalah mencari pembunuhnya padaku. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Aku yakin akan segera ada hasilnya, kata Luther dengan ekspresi serius. Luther tentu saja tidak akan melepaskan orang yang telah mencelakainya dengan mudah. Tidak peduli siapapun itu, orang itu harus menanggung perbuatannya. "Hei, apa yang kalian berdua lakukan?" Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar pintu. Saat menoleh, mereka melihat Helen. Herlina dan Rosalind bergegas masuk dengan marah. "Brengsek, kamu sudah membunuh putraku. Masih berani muncul di sini. Besar sekali nyalimu." Begitu melihat Luther emosi, Helen langsung meledak. Tatapan matanya seolah-olah ingin menelan Luther hidup-hidup. "Sudah aku bilang, aku nggak ada hubungannya dengan kematian Kinan," kata Luther sambil menggelengkan kepalanya. Helen berkata dengan ekspresi marah, "Buktinya sudah kuat. Kamu masih ingin membantahnya. Tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, aku akan mengirimmu ke penjara." Setelah mengatakan itu, Helen ingin bertindak. "Tunggu sebentar." Pada saat itu Ariana tiba-tiba menghalang di depan Luther. "Ibu, masalah ini ada salah paham. Luther bukan pembunuhnya." Helen tertegun sejenak dan memandang Ariana dengan heran. "Putriku, apa kamu gila? Kamu malah membela si brengsek ini." "Ibu, Kinan sudah meninggal. Aku juga sangat sedih, tapi kita tidak boleh biarkan kebencian mengendalikan kita." Ariana mengambil hasil pemeriksaan di meja dan memperlihatkannya di depan semua orang. "Ini adalah hasil laporan autopsi Kinan. Di atasnya tertulis, Kinan meninggal karena keracunan, bukan karena tindakan Luther. Kita salah paham." "Omong kosong. Aku nggak percaya laporan autopsi. Aku hanya percaya mataku. Aku lihat sendiri Luther membunuh Kinan," kata Helen dengan mengernyitkan giginya. "Benar, hanya sebuah laporan saja.
Mungkin Luther sengaja membuat laporan palsu demi melepaskan dirinya, kata Rosalind ikut menimpali. Ariana, kamu harus teguh pada hatimu. Jangan sampai terperdaya oleh kata-kata manis orang ini, kata Herlina memperingatkan. Ini sungguhan, kamu lihat dengan seksama. Di atasnya ada stempel dan tanda tangan ahli forensik yang bisa diperiksa kapan saja, kata Ariana mencoba meyakinkan ketiga orang itu. Omong kosong. Helen merebut laporan autopsi itu dan langsung merobeknya menjadi berkeping-keping. Aku gak peduli dari mana si brengsek ini dapat laporannya. Yang pasti aku gak akan percaya. Hari ini aku harus menghukumnya. Ibu, kalau kamu gak percaya pada Luther, setidaknya percaya padaku. Aku jamin dia pasti bukan pembunuhnya, kata Ariana dengan ekspresi serius. Tindakan Luther yang lebih memilih mati tadi itu telah membuktikannya dirinya tidak bersalah. Yang penting adalah jika Luther benar-benar pembunuhnya, mengapa dia harus berusaha payah mencari bukti seperti ini? Bukankah lebih mudah langsung melarikan diri saja? Putriku, obat apa yang diberikan si brengsek ini sampai kamu begitu percaya padanya? Helen merasa terkejut dan marah. Helen benar-benar tidak menyangka putrinya akan terjerumus seperti ini. Demi seorang pria busuk, putrinya tidak memedulikan kematian adiknya dan bahkan membela pembunuhnya. Sungguh sangat bodoh. Aku percaya padanya karena memang ada kejanggalan dalam kasus ini. Aku nggak ingin menuduh orang yang tak bersalah, jelas Ariana. Omong kosong, orang itu terlihat licik, pasti bukan orang baik. Hari ini aku harus menangkap dan membawanya ke pengadilan. Helen tetap keras kepala dan bersikeras untuk bertindak. Ibu, bisakah kamu lebih tenang? Ariana tetap menghalang di depan Luther dan menahan ibunya sendiri. Minggir kamu. Helen sangat marah dan mencoba mendorong putrinya. Namun Ariana tidak membiarkannya dan terus menjaga posisinya dengan tubuhnya. Kemudian keduanya mulai saling tarik-menarik. Ibu, dengarkan aku. Masalah ini, plak. Saat Ariana akan mengatakan sesuatu, Helen yang merasa sangat marah langsung menampar wajahnya dengan keras. Ariana, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kinan baru meninggal, kamu malah membela pembunuh ini. Di mana hati nuranimu? Kinan adalah adik kandungmu. Apa ada kakak sepertimu? Helen terlihat sangat marah dan terus berteriak. Seumur hidupnya dia belum pernah memukul putrinya. Hari ini adalah pertama kalinya. Kak, kamu boleh bicara dan ribut, tapi memukul anak itu sepertinya sudah tidak pantas. Melihat situasi yang buruk, Herlina buru-buru mencoba meredakan situasinya. Ariana, kamu juga salah. Kamu melawan ibumu demi orang asing ini. Iya, Kak, jangan keras kepala lagi. Cepat minggir, bujuk Rosalind. Ariana tidak marah saat merasakan panas di wajahnya, tetapi berkata dengan tenang, Ibu, bisakah kamu percaya padaku sekali ini? Berikan Luther kesempatan untuk membuktikan dirinya nggak bersalah. Ibu, aku mohon. Kamu... Helen merasa sangat kesal, tetapi tidak tega untuk memukul Ariana. Dia tahu sifat putrinya. Sangat sulit untuk mengubahnya jika sudah memutuskan sesuatu. Beri aku waktu 5 hari, aku akan menangkap pembunuhnya dalam 5 hari. Kalau enggak, terserah kalian menghukumku. Pada saat ini, Luther akhirnya berbicara. Kata-katanya tegas dan sangat meyakinkan. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Aku ingin lihat apa yang akan kamu lakukan. Helen menahan amarahnya dan berbalik ke arah Ariana. Kamu juga. Kamu malah mengabaikan keluargamu demi seorang pria busuk. Kamu akan menyesal nanti. Setelah mengatakan itu, Helen langsung pergi dengan marah. Luther, waktumu hanya dalam 5 hari. Aku akan suruh orang untuk tetap memperhatikanmu. Setelah mengatakan itu, Herlina dan putrinya juga ikut pergi. Maaf, sudah membuatmu menderita tadi. Luther merasa tidak enak dan sedih saat melihat wajah Ariana yang bengkak. Tamparan dari Helen tadi cukup kuat. Ariana menggelengkan kepalanya. Enggak apa-apa. Kamu sebaiknya menangkap pembunuh itu sekarang. Kalau enggak, ibuku enggak akan melepaskanmu.
Baik, akan kulaksanakan segera. Luther menganggukkan kepalanya dan segera pamit pergi. Jika sebelumnya dia ingin mencari pembunuh demi membuktikan dirinya tidak bersalah, sekarang tindakannya melibatkan sedikit dendam pribadi yang cukup membuatnya terlihat mengerikan. Kring, kring, kring. Di perjalanan kembali ke faksi Draco, ponsel Luther tiba-tiba berdering. Saat diangkat, itu adalah panggilan dari Carlotte. Begitu berbicara, nada suara Carlotte terdengar sangat panik. "Paman, gawat, rumah kami dalam masalah." "Masalah? Masalah apa?" Luther mengernyitkan alisnya. "Apa? Aku tidak tahu detailnya. Hanya tahu ada banyak orang yang mengepung di luar dan ada 2 eksekutor. Sepertinya mereka ingin merobohkan rumah kami dengan paksa," kata Carlotte. Ekspresi Luther menjadi muram. "Mereka berani merobohkan rumah dengan paksa, sungguh keterlaluan." "Tahan sebentar, aku akan segera datang." "Tidak bisa, mereka sudah mulai bertindak." Setelah mengatakan itu, Carlotte sepertinya melihat sesuatu dan tiba-tiba berteriak, "Dasar brengsek, kalian berani memukul ayahku. Aku akan lawan kalian." "Carlotte, jangan gegabah." Luther buru-buru membujuk, tetapi panggilan dari Carlotte sudah diputuskan. Kelihatan jelas Carlotte berada dalam situasi berbahaya. Luther tidak berani menunda, lalu segera mengubah arah dan bergegas menuju desa di kota. 20 menit kemudian, di depan pintu sebuah bangunan apartemen 2 lantai di desa, Carlotte menggenggam pemukul bisbol dengan kedua tangan dan berdiri sendirian menghalang di depan pintu. Pada saat ini dia berkeringat banyak, napasnya tersenggal-senggal, dan wajahnya pucat. Jelas menunjukkan fisiknya sudah lelah. Di sekitar kaki Carlotte sudah ada puluhan preman yang tergeletak di tanah. Mereka semua adalah orang-orang yang mencoba merobohkan rumahnya, tetapi semuanya telah dijatuhkan olehnya. Lengan dan kaki semua orang itu patah, terbaring di tanah dan memerintih kesakitan. Hanya sisa beberapa preman yang sangat ketakutan dan tidak berani mendekati lagi. "Sialan, kenapa gadis ini begitu kejam? Dia terlalu kuat." "Sialan, dia tidak terlihat seperti gadis remaja biasa. Jelas-jelas dia ini gadis pembantai." Beberapa preman itu mengumpat dengan suara pelan. Ekspresi mereka memang ganas, tetapi terlihat ada ketakutan di tatapan mereka. Biasanya, mereka sudah terbiasa berbuat sewenang-wenang dan memanfaatkan kekuatan jumlah mereka untuk berbuat seenaknya. Tidak disangka, hari ini mereka bertemu lawan yang tangguh. Seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun langsung menjatuhkan puluhan rekan mereka dengan kekuatannya sendiri. Jika tidak melihat sendiri, mereka benar-benar tidak akan percaya ada seorang wanita pemberani di desa di kota ini. "Hei, kenapa kalian masih berdiri di sana? Cepat tangkap gadis itu." Pada saat itu, jendela mobil Mercedes terbuka. Seorang pemuda berkacamata hitam dan pipi yang kurus mengeluarkan kepalanya dan berteriak dengan keras, "Kak, gadis ini benar-benar kuat. Kita mungkin tidak bisa mengatasinya," kata salah satu preman saat menoleh. Pemuda berkacamata hitam itu langsung mengumpat, tetap saja harus diatasi. "Hanya gadis kecil saja nggak bisa diatasi. Untuk apa aku membayar kalian semua yang nggak berguna ini? Cepat bertindak." "Baik." Beberapa preman menunjukkan ekspresi yang pahit, tetapi mereka juga hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah saling memandang sejenak, mereka mengertakkan giginya dan akhirnya maju bersama-sama. "Masih berani maju?" Carlotte menarik napas dalam-dalam, lalu maju sambil mengangkat pemukul bisbolnya dan mulai mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Dia tidak memiliki trik khusus, tetapi pukulannya kuat, tajam, dan sangat cepat. Beberapa preman yang dipukul itu tidak bisa membela diri. Sejak Luther mengerjakan seni bela diri kepadanya, Carlotte tidak pernah malas. Saat ini dia sudah menjadi seorang ahli bela diri energi internal tahap awal. Kecepatan dan kekuatannya melampaui orang biasa. Saat dia bertarung dengan senjata, puluhan preman yang bergeletak di tanah itu adalah prestasi terbaiknya.
Tentu saja, kelemahan Charlotte juga sangat jelas. Dia sudah mengembangkan energi internalnya, tetapi pengalaman bertarungnya kurang dan tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya. Dia hanya mengendalikan naluri. Sepenuhnya saat bertarung, ini bukan hanya sangat menguras kekuatan tubuhnya, hasilnya juga tidak optimal. Saat bertemu dengan orang yang berlatih bela diri, dia pasti akan kesulitan. Bang! Charlotte mengayunkan pemukul bisbolnya lagi dan langsung melengkungkan tongkat besi yang dipegang oleh salah satu preman, lalu menekan pemukulnya ke kepala preman itu dengan kuat. Preman itu mendengus dan langsung pingsan. Setelah merobohkan preman yang terakhir, Charlotte hampir tepar karena kelelahan. Langkahnya terhuyung-huyung dan hampir tidak bisa berdiri dengan tegak. Keringatnya langsung bercucuran, napasnya terengah-engah, dan akhirnya hanya bisa menopang tubuhnya dengan pemukul bisbol. Thanks for watching.